Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa fillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salam kehormatan saya sampaikan kepada para alim, para cendekia, para dosen, wabil khusus kepada guru-guru kami yang hadir di tempat ini, dan wabil khusus lagi adalah segenap PKM Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, saudara-saudara seagama, seakidah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan afiat fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Fathullah, yaitu untuk menyelenggarakan pelaksanaan Nuzulul Quran, yang pada malam hari ini kita bersama-sama bisa lihat temanya yang ada di depan, menjiwai Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin hadirat rahimahullah, sebelum kami masuk kepada materi, izinkan sebagai mukadimah memberikan satu gambaran agar kita bisa konsentrasi di dalam menerima apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dinun nasihat. Jadi agama ini, kalau kita ibaratkan nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang berisi Quran ataupun hadis, itu diibaratkan dengan air spiritus yang disiramkan ke anggota badan seseorang. Ketika spiritus itu disiramkan ke anggota badan, kemudian ternyata anggota badan orang itu tidak ada sedikit pun luka, maka dia akan mengatakan bahwa spiritus itu enak, sejuk, dingin, adem, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kebetulan ketika dituangkan, disiramkan, ternyata ada orang yang anggota tubuhnya luka, maka pasti dia akan merasa sakit. Apalagi dia korengnya koreng gerak, tenggorokan, maka dia akan menjerit.
Begitu gambaran ketika agama akan disampaikan, maka kita yang ada di sini, seandainya ada penyakit, maka niatlah untuk diobati, maka siraman spiritus itu walaupun sakit tapi akan menyembuhkan. Yang kedua, marilah kita mencoba melihat sebuah sejarah di mana ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam didatangi setan. Setan itu datang kepada Nabi Musa. Kemudian setan itu bertanya, "Ya Musa, apakah Allah itu Maha Pengampun?" Nabi Musa menjawab dengan tegas, "Betul, Allah adalah Maha Pengampun dan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, apapun bentuk dosanya." Begitu jawaban Nabi Musa meyakinkan. Kemudian setan itu bertanya kembali, "Apakah termasuk dosaku?" Kata Nabi Musa menjawab, "Dosa siapapun, termasuk dosamu." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Hai setan, gerakan apa dosamu? Dan apa yang menyebabkan kau ingin bertobat?" "Saya ingin bertobat, kalau betul Allah Maha Pengampun, saya akan bertobat. Terus dosaku adalah kakek moyang saya dulu tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam." Nabi Musa tidak menjawab, "Oh, kalau begitu, agar Allah bisa mengampuni dosamu, maka sekarang carilah kuburan Nabi Adam dan kau sujud di situ. Bertobat, pasti Allah akan mengampuni." Setelah mendapat jawaban itu, kemudian iblis, kemudian setan, anak buahnya iblis ini mengatakan, "Hei Musa, gengsi dong, waktu masih hidup saja kagak mau sujud, kok sudah mati disujudin." Setan sambil pergi. Sebuah bayangan bahwa begitulah kesombongan iblis dan keturunannya. Walaupun dia mau tahu, setelah tahu benar jawabannya, tapi dia tetap akan menolak kebenaran itu. Maka sesungguhnya kesombongan yang hakiki, kata Rasulullah, adalah manakala manusia menolak kebenaran. Hadirin hadirat rahimahullah, ini sebuah mukadimah untuk kita masukkan bersama sebelum masuk kepada satu materi yang saya lihat materinya itu cukup tajam yang diberikan oleh DKM, dan pasti siapapun ketika bicara Al-Quran menjadi satu jiwa kehidupan, maka di situ akan ada benturan persoalan kita pribadi. Betulkah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai darah denyut kehidupan kita atau tidak? Dan itu merupakan satu ukuran keimanan seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya sampai hari ini tetap mendapat julukan gelar Al-Quran berjalan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Wa khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Siapapun manusianya yang mengaku dia sebagai orang beriman, manakala dia menolak Al-Quran sebagai standar kehidupan, maka keimanannya tetap akan dianggap tidak sempurna. Bahkan orang itu bisa masuk dalam kategori kekufuran di dalam norma keimanan. Hadirin hadirat rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, mutawatir dan masyhur memberikan garis kepada kita, taraktu fikum amroin. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara, dua mustika yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Oleh karenanya kita berupaya jangan sampai pribadi kita
berseberangan, bertentangan dengan norma yang ada di dalam Al-Quran. Khawatir ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam kitab Al-Bayan hadis 770, beliau mengatakan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu itu disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan berseberangan dengan para nabi-nabinya. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita untuk memasuki kepada persoalan menjiwai Al-Quran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 6. Allah dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harf nidah, ayyu munada, ha zaidah litanbih, alladzina isim mausul jamil mudzakkar, amanu sifat dari mausul alladzina, hu fi'il amr, al aslu fil amri wujub, kaidah usul fikih. Kalau arti secara global, ya ayyuhalladzina amanu, orang selalu mengatakan hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Karena yang dihai hanya yang beriman. Apa kata Allah? Qala Ibnu Abbas di dalam mengartikan ayat ini, diartikan addibuhum wa ahsinuhum. Didik, beri adab dan baguskan didikan adab itu. Kepada siapa? Anfusakum, mulai dengan diri kita, baru wa ahlikum, kepada keluarga. Jumhur ulama, para mufassir sepakat bahwa perintah mendidik terhadap diri, anak, istri, keluarga, atau orang yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya, hukumnya wajib. Siapapun menolak kewajiban itu, Allah niscaya akan memintai pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, apa kata Rasulullah? Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amalihi wa ala alihi. Siapa orangnya yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, maka segala aspek perbuatan maksiat dosa anaknya akan ditanggung oleh orang tuanya. Hadirin hadirat rahimahullah, ini jangan salah tafsir. Ini bukan persoalan dosa waris, tidak. Ini bukan dosa waris. Tapi ini dosa waris dong, bukan dosa waris. Ini dosa tanggung jawab. Anak bodoh, gak tahu agama, gak tahu akhlak, penyebabnya adalah orang tua. Kenapa tidak dididik? Salah mendidik anak menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Ini kita introspeksi kepada individu dulu. Yang menjadi orang tua, betulkah didikan anak kita sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul? Bahkan Rasulullah mengatakan, didiklah, adibu awladakum bi husnil khuluq. Rawahu Tabrani. Jadi kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mendidik anak-anak kita sebaik-baik akhlak. Sebaik-baik akhlak apa? Jawabannya kembali Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak yang tidak ngerti sholat, orang tua akan dituntut oleh Allah. Bahkan perintah sholat di dalam Al-Quran yang begitu banyak, itu sampai
Sampai-sampai Rasulullah mengatakan untuk mendidik mengawali anak berhubungan kepada Allah sedini mungkin. Muru auladahum bis-shalah, kata Rasulullah. Wa hum abna'u asyr. Muru auladahum bis-shalah. Ajarkan anak-anak kalian dengan sholat. Wa hum abna'u sab'i sinin. Setelah mereka itu berusia 7 sinin, 7 tahun. Jadi didikan sholat kepada anak itu 7 tahun. Kemudian apa kata Rasulullah? Wadribuhum 'alaiha. Pukul dia. Pukul anak kalian. Kalau apa? Wadribuhum 'alaiha. Kalau dia meninggalkan sholat setelah umur 10 tahun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jumhur ulama sepakat kewajiban sholat sudah menjadi kesepakatan. Siapa orang Islam yang mengatakan bahwa sholat tidak diwajibkan, maka menurut kitab Sulam Taufik dia riddah, murtad, keluar dari Islam. Siapapun. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf. Malam Ahad kemarin saya sama Habib Rizik kebetulan sama di kampung sama. Itu pengawalan dari pihak kepolisian banyak sekali. Dikhawatirkan kita akan menyerbu tempat lokasi pelacuran, banyak sekali. Kita nggak ada niat untuk itu, hanya untuk acara buka puasa sampai sahur bersama dan tarbiyah. Jadi kita nggak ada persoalan, cuma kepolisian ketakutan sendiri. Kenapa? Kita sudah ada konsensus sama Polda dan Polri bahwa yang akan menertibkan tempat-tempat perjudian dan pelacuran Ramadan ini adalah pihak kepolisian. Kemudian FPI lepas tangan, berarti sudah ditangani. Kalau dari dulu begitu, FPI tidak pernah ngancurin tempat judi, tempat pelacuran. Jadi kenapa Ramadan tahun lalu FPI turun ngancurin tempat judi, ngancurin tempat pelacuran? Polisinya kagak mau nutup. Yang punya penalti yang kita berdua. Jangan mengatakan anarkis. Jalur hukum apa kita bantu. Nah sekarang ada pengertian mereka. Ya udah, dia sudah tangani, kita tenang, kita program yang lain. Jadi lihatlah dari sudut-sudut yang lain. Sholat, kemudian yang ada yang menyampaikan mohon maaf, ada dosen UIN menyampaikan salam pada kami, pada Habib Rizik juga. Tolong, Bib, jangan menghantam UIN terus di mana-mana. Tidak semua dosen UIN seperti itu. Kemudian Habib Rizik cuma jawab, sebelum UIN berubah, tetap kita akan di mana akan teriak. Kenapa? Karena memang kita akui tidak semua dosen begitu. Tapi umat sudah tahu bahwa yang mengatakan sholat tidak wajib itu UIN. Langsung kita bicara ke depannya kok. Demi Allah, siapapun itu yang namanya dosen, apakah itu kelompok jil atau bukan, demi Allah, saya berani ubah. Ayo kita berdoa. Anda mengatakan sholat tidak wajib, saya mengatakan wajib. Siapa di antara kita yang benar? Kita tantang untuk ubah. Tidak hadirin, Misbahul Anam sejak lahir dididik oleh orang tua untuk mengatakan hak-hak batil-batil. Mati itu bukan hal yang harus ditakuti. Ini persoalan wajib dalam Islam. Kenapa dikatakan tidak wajib? Sudah jumhur, Pak. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, saya di tas ini membawa seluruh data karena katanya ini ilmiah. Masyarakat kampus itu masyarakat ilmiah. Jadi kami membawa data ini fikih lintas agama. Ini adalah hasil olahan dari JIL. Orang mengatakan jaringan Islam liberal. Seluruh ulama mubaligh habaib hampir 75%.
sepakat sekarang mengatakan JIL bukan jaringan Islam liberal, tapi jaringan iblis laknatullah. Allah Akbar. Kita berani mengatakan itu, hadirin, kita siap. Kenapa? Mari kita berakhlak dengan Quran. Di sini mengatakan bahwa semua agama benar. Saya katakan mohon maaf, tidak semua dosen begitu. Makanya saya tantang untuk membahagia juga tidak semua dosen. Ada dosen yang guru saya. JIL yang saya tantang. Ulil Absor waktu dipanggil ceramah di organisasi lintas agama internasional di Menteng. Kebetulan dia akan ketemu sama saya, dia nggak datang. Saya udah siap, well lah, ini masalah. Ternyata dia nggak datang. Kenapa? Orang JIL kalau dia itu diskusi kalah, itu dia living cost-nya itu kurang. Karena itu ada dana langsung. Kita punya data, bukan fitnah. Mohon maaf, jangan sembarang mengatakan dia fitnah. Sebab kemarin waktu saya ceramah di Iman mengantar buka puasa sama seorang dosen, saya bicara JIL begini, ya alhamdulillah saya bukan orang JIL. Padahal saya tahu dia termasuk kelompok JIL yang di sini. Cuma dia mengatakan alhamdulillah tidak, ya mudah-mudahan sadar. Nggak gentle gitu loh. Dia mengatakan bulan puasa jangan fitnah dia ini. Saya bilang saya nggak fitnah, tapi nggak punya waktu karena udah mati. Ya udah, kenapa hadirin? Fitnah itu menuduh yang tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Hal bohong. Dosanya lebih besar daripada apa? Daripada pemilu. Fitnah. Sebaliknya, hibah juga tidak boleh, haram. Tapi bukan Riyadhus Shalihin bab hibah. Ternyata hibah ada yang diperbolehkan, malah diwajibkan kok. Hibah kepada siapa? Hibah kepada orang yang fasik. Rasulullah mengatakan, la hibah tali fasik, tidak termasuk hibah kepada orang yang fasik. Ini persoalan Quran, hadirin. Kita berbicara hak, kalau membicarakan kejelekan orang itu dianggap hibah, maka Al-Quran adalah sumber hibah. Kenapa? Al-Quran menceritakan jelek Abu Jahal, Fir'aun diceritakan, kejelekannya Korun diceritakan. Tapi siapa berani mengatakan Al-Quran sumber hibah? Karena itu tidak termasuk hibah, karena kita ya agar umat Islam tahu bahwa itu musuh Allah, jangan ikuti. Hadirin hadirat rahmatullah, Quran saya baca di Sabili yang kemarin ramai itu paus menghina Nabi. Saya ketika ditanya sama santri, bagaimana itu paus menghina Nabi? Saya sambil tersenyum menjawab enteng. Kalau orang Islam menghina Nabi, menghina Quran, itu logika. Pantas karena dia memang musuh. Kita kan bicara akal dulu. Katanya orang sekarang berakal sih, makanya suka nakal-nakalin. Kemudian saya katakan, kalau ada orang Islam menghina Al-Quran, menghina Islam, itu yang luar biasa. Ini kunci hadirin. Oleh karenanya, kalau kita wajib mengimani Al-Quran, bahkan istihza'u bil Quran kufrun, itu kalimat tauhid yang dinukil di dalam kitab Sulam Tauhid. Menghina Al-Quran adalah kekafiran. Oleh karenanya hadirin hadirat rahmatullah, kami di mana-mana mengatakan sebetulnya Gus Dur itu bukan hanya sudah keluar dari Islam, tapi sudah keluar dari NU. Kenapa? Mohon maaf hadirin, saya backgroundnya itu keluarga NU, tapi saya dididik oleh Muhammadiyah itu 3 tahun. Jadi saya tahu Muhammadiyah, saya juga tahu NU-an. Oleh karenanya nggak heran kalau Universitas Muhammadiyah sering panggil saya dialog keagamaan Muhammadiyah. Sedikit banyak saya menguasai. Kita ambil tarik mana posisi kebersamaan. NU itu yang namanya pegang Al-Quran, mohon maaf, itu nggak punya wudhu, haram. Itu dia langsung fatwanya. Dia mengatakan
Jadi gak ada itu ulama itu yang menghina Quran. Wajar kalau kemudian Kiai Hasyim Muzadi mengatakan Gus Dur sudah keluar dari Quran, dari jalur keilmuan. Bukan cuma itu hadirin, saya berkali-kali di atas mimbar dimanapun, bahkan di kantong-kantongnya pendukung Gus Dur, saya mengatakan bahwa siapapun yang masih mengatakan Gus Dur wali, hadapi saya, bukan kita apa-apa. Karena terlalu sangat tidak boleh hadirin. Gus Dur nggak sholat, jawabnya apa? Oh, kalau nggak sholat Gus Dur nggak apa-apa. Emang kenapa? Wali. Katanya wali nggak sholat nggak apa-apa. Mari kita kembalikan ke Quran. Betul kalau wali nggak sholat nggak apa-apa. Rasulullah itu pemimpin para wali. Sholat tahajud saja kakinya sampai bengkak. Itu jawaban tak beralasan hadirin. Dan Gus Dur dengan tegas dan mengaku betul, dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab terhormat seluruh dunia. Ayo, siapa yang mengatakan kalimat itu tidak murtad? Oleh karenanya hadirin, ini data 350 ulama, tokoh NU, pengasuh pesantren se-Jawa Timur, 150 ulama, tokoh NU, pengasuh pesantren Madura, ditambah 100 dari Jawa Tengah dan ditambah dari Jawa Barat, totalnya kalau nggak salah 750 tanda tangan lebih. Ini dengan tegas menyatakan bahwa Gus Dur telah murtad dan kafir. Ini data. Bahkan jangan heran, ternyata apa? Ternyata yang mengajukan langsung ke kepolisian, ke Mabes, itu pamannya Gus Dur sendiri. Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi, pengasuh pondok pesantren Lasem, itu yang langsung diantar oleh beberapa ormas Islam mengajukan untuk diadili. Pamannya sendiri. NU sampai hari ini sekarang itu paling menopang itu ulama langitan. Gus Dur dulu pegang ulama langitan. Ternyata kiai, ulama, tokoh langitan sudah gak mau ketemu Gus Dur dan jawabnya saya gak mau ketemu dengan orang kafir. Jadi kita punya data hadirin, 50 kesalahan Gus Dur ternukil semuanya. Membicarakan orang fasik bukan sesuatu perbuatan dosa. Ini Quran hadirin. Kenapa? Kita malah menuzulul Quran agar kita bercermin kepada Quran. Jangan hina Quran. Demi Allah, siapapun yang menghina Al-Quran, demi Allah, Misbahul akan rela kalau harus mati terdepan untuk membela Al-Quran. Hadirin hadirat rahimahullah, mohon maaf, ini penutup persoalan Gus Dur. Biar sekedar tahu saja, Gus Dur dulu itu normal matanya, ganteng gagah. Tapi ketika awal menjabat NU tahun akhir 80-an, beliau itu mau mendirikan bank, ribut dengan tokoh-tokoh ulama NU. Ulama NU sepuh-sepuh mengatakan gak bisa karena bunga bank tetap halal. Kemudian Gus Dur mengatakan gak bisa, halal, gak berikan argumentasi dalil-dalilnya. Akhirnya Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika itu yang paling dituakan ngomong, Gus, begini aja deh Gus, kau punya dalil, aku punya dalil, aku mewakili ulama yang mengatakan bunga bank haram, kamu mengatakan mewakili siapa terserah. Sekarang kita mubahalah. Jadi sekali lagi mubahalah dilakukan zaman Rasulullah, sahabat, sampai di tokoh-tokoh hari ini. Mubahalah itu perang doa. Apa kata Kiai As'ad Syamsul Arifin? Kalau kau benar di hadapan Allah, aku diberi penyakit oleh Allah yang tidak pernah akan bisa disembuhkan sampai meninggal dunia. Tapi kalau kau yang salah, kau akan diberi penyakit oleh Allah yang tidak pernah bisa disembuhkan sampai meninggal dunia. Gus Dur berani, salaman, mubahalah, waktunya 40 hari. Kiai As'ad Syamsul Arifin 40 hari berdoa, Gus Dur 40 hari berdoa.
Lewat 40 hari, Gus Dur matanya udah mulai gak lihat. Bahkan sampai jadi presiden itu dibawa ke luar negeri tidak ada perubahan. Kenapa? Mata Gus Dur tidak melihat adalah buah mubahalah dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Semua tokoh NU tahu itu. Oleh karenanya ketika persoalan ini diangkat, mohon maaf hadirin, itu Habib Rizik itu melalui surat, melalui ceramah, bahkan melalui media menyampaikan sama Gus Dur, Gus, kalau kau merasa pernyataannya benar, mari Gus mubahalah. Kata Habib Rizik, turunkan di tengah lapangan anakmu, istrimu. Kalau perlu pendukungmu, saya juga begitu. Kau berdoa, aku pun berdoa. Kalau pernyataan benar, kata Habib Rizik, aku, anakmu, istriku menerima laknat Allah dan seluruh malaikatnya dunia akhirat. Tapi kalau kau yang salah, maka kau terima laknat malaikat Allah dunia akhirat. Itu Gus Dur nggak mau. Gus Dur menyerah. Kenapa menyerah? Sudah kena mubahalah satu, masa mau nekat. Ini kenapa? Al-Quran hadirin, tahu Al-Quran? Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah Islam. Titik, gak pakai koma. Ini konsep hadirin. Dan kita keyakinan perlu kita tanamkan. Bagaimana kehidupan kita cermin ke Quran. Kau pengen bahagia, cermin ke Quran. Sesuaikan diri kita dengan Quran. Mohon maaf, tanggung jawab kita, anak, orang tua, dia akan diminta tanggung jawab. Hadis paling masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Oleh karenanya, saya pun mengatakan, ini Buin yang nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah, itu Profesor Dr. Azum Masri Azra. Demi Allah, dia akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Mohon maaf hadirin, saya angkatan tahun 88. Saya itu memang bukan alumni UIN, IAIN saya. Saya alumni IAIN, bukan UIN. Kalau IAIN pun setelah di beberapa tempat itu nyeleneh dengan Al-Quran, nyeleneh dengan Islam, kemudian beberapa ulama-ulama itu sudah membalik lagi, bukan Institut Agama Islam Negeri, tapi ingkar Allah, ingkar Nabi. Bagaimana dari ingkar Allah, ingkar Nabi? Itu Suhaili, dosen di Universitas yang Sunan Ampel, itu dengan terang-terangan di hadapan mahasiswanya menginjak asma Allah, nama Allah diinjak-injak. Bahkan dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau mau sholat boleh dengan telanjang. Kenapa? Allah Maha tahu. Telanjang yang pakai pakaian tetap di hadapan Allah sama. Dan itu konkret hadirin. Tapi alhamdulillah mahasiswanya tanggap. Nggak terima itu mahasiswa, adukan persoalan, akhirnya mungkin itu taruh tangan, dia sekarang berurusan dengan yang berwajib. Masih ada bagusnya. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, kita mesti ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 25. Ini peringatan bagi kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian fitnah, ujian, musibah yang tidak hanya akan menimpa kepada kalian saja. Artinya apa? Musibah ini akan rata gara-gara kezaliman seseorang kalau tidak dibentuk. Dalam sejarah permusibahan bangsa Indonesia, Aceh itu tidak termasuk kategori musibah terbesar hadirin. Yang paling besar dan angka normatifnya itu dananya besar itu Jawa Timur. Banyak kemudian ini Jawa Timur, mohon maaf yang Jawa Timur. Ternyata saya berpikir, oh iya betul, itu diporong. Sampai sekarang presiden turun itu nggak habis pikirin. Ilmuwan diturunkan bingung juga. Kenapa? Lumpur panas nggak habis-habis. Secara ilmu mestinya udah habis, tapi hari ini belum habis. Kenapa hadirin? Selidik demi selidik, ternyata Porong itu kampung kelahirannya Timur. Akibat
cocok udah. Mau apa kalau Allah yang sudah berbuat? Kita lihat hadirin musibah, daerah istimewa Aceh sudah Allah beri untuk peringatan bagi kita. Daerah istimewa Yogyakarta Allah beri untuk peringatan kita. Saya punya data setahun sebelum kejadian. Singkatnya di Aceh itu di sekitar pantai setahun sebelum kejadian pelacuran perjudian itu marak termasuk Ramadan. Permabukan. Bahkan mohon maaf saya punya data yang konkret dari tokoh-tokoh Aceh datang ke rumah. Itu wanita istri-istri melacurkan diri 3 hari pulang bawa uang buat makan setengah bulan. Itu suaminya di sini. Itu sebelum kejadian. Oh pantas Allah bebas dengan suara tsunami. Ketika Gunung Merapi itu meletus, 2 hari saya berada di sana. Saya keliling, gak tidur, sedih, lihat Masya Allah. Kemudian saya tanya sama Kiai pengasuh pesantren, itu pesantrennya itu ya. Saya tanya, Kiai, Indonesia ini sababa, segala sesuatu pasti ada sebab. Saya di rumah tanya, kenapa kok saya tanya kok lain dengan orang lain? Saya ngikutin kode etiknya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memimpin negaranya menjadi khalifah, itu di satu wilayah itu terkena bencana. Itu Umar ngumpulin masyarakat, begitu sudah kumpul apa kata Umar bin Khattab? Wahai saudara-saudaraku, dosa apa yang telah kalian lakukan kepada Allah sehingga musibah ini diberi oleh Allah? Coba, persoalan musibah tidak akan lepas dari dosa manusia. Ini konkret hadirin. Umar bin Khattab itu saya coba ikuti, saya tanya, dia bilang, oh ini di sekitar Gunung Merapi, mohon maaf hadirin, ini kenyataan. Itu pelacuran perjudian itu memang juga harian. Dari pesantren santrinya ke bukit udah capek kata dia. Kemudian apa? Dalam setahun masyarakat Gunung Kidul pindah agama itu minimal 2 kali. Kalau musim paceklik Kristen semua, karena dapat beras supermi dari gereja. Nanti musim panen Islam lagi. Wah, saya curiga nih, jangan-jangan dia baca buku ini, identitas agama ini. Semua agama benar masuk surga semua. Oke lah, kita setuju aja dengan pendapat-pendapat tokoh-tokoh jil, semua agama benar masuk surga semua, tapi surganya jil bukan surganya Allah. Ini musibah terjadi. Artinya apa? Kezaliman yang sudah tidak bisa dibatasi, Allah pasti akan berikan musibah. Ini ayat. 2 daerah istimewa Allah sudah beri. Tinggal 1 lagi, daerah istimewa ibu kota Jakarta. Hadirin, saya ngomong begini di mana-mana demi Allah. Kalau menurut Allah sudah tidak balance, tidak seimbang antara munkar, antara kezaliman dengan orang-orang yang taat, pasti Allah akan beri. Itu pasti, itu hukum Allah, keadilan Allah. Itu Allah adil, bukan boleh. Di mana-mana saya sampaikan Jakarta itu kalau kayak Jogja itu cuma 30 detik. Itu nanti beritanya nggak 100 atau 1000 orang yang meninggal, minimal 10.000. Satu gedung udah kelihatan kok. Oleh karenanya hadirin, pernah saya ditanya, Kiai, tapi kenapa kok Jakarta belum diberi sama Allah ya? Padahal di Jakarta pusat perjudian, pusat pelacuran, pusat koruptor juga ada di Jakarta. Saya bilang itu kita tidak memungkiri, kita akui Jakarta pusat kemaksiatan. Tapi kenapa Allah belum beri musibah bencana? Saya bilang menurut ilmu Allah masih balance, masih seimbang. Mohon maaf hadirin, mohon maaf ini saya bicara di daerah itu ulama kiai yang lokal yang siap ditangkap di penjara itu nggak ada. Di Jakarta kiai ulama masuk penjara keluar tambah galak, tambah angkat penjara lagi, nggak tahu kok gitu doang penjara, anggap aja tempat istirahat untuk dakwah. Artinya apa saya katakan, di Jakarta belum diberi oleh Allah. Di Jakarta masih tetap ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, hak-hak batil-batil. Dia tidak memiliki ketakutan kecuali pada Allah. Allahu Akbar.
Komplit di Jakarta, ulama ahli zikir di Al-Hawi. Artinya masih balance. Tapi kalau nanti sudah gak balance, yakin. Ini yang kita cermati tentang firman Allah. Jika mari kita jiwai kemungkarotan di sekitar kita, jangan biarkan hadirin cermin kepada Quran. Mohon maaf saya terus terang sedih, bapak-bapak dosen, ibu dosen. Pada saat saya jadi mahasiswa, kebetulan saya sempat di rektornya itu Pak Kures. Itu udah ada itu mahasiswa yang kuliah itu pakai kaos, nggak pakai sepatu. Bahkan saya nggak ketemu ada mahasiswi yang kuliah pakai celana, apalagi pakai kaos ketat yang kalau angkat dikit kemudian musuhnya kelihatan, katanya pakaian gaul. Waktu saya kuliah nggak ada akhlak dikedepankan kok. Demi Allah aja, pada saat itu juga ada mata kuliah qiraat di mana anak diteliti itu wudunya, sholatnya. Itu kita yang masih ingat hadirin. Sekarang hilang itu. Bahkan ya Allah karim, mohon maaf seribu maaf, saya kalau tidak karena terpaksa itu tidak mau lewat sekitar kuil. Saya ngomong itu sama santri, saya kawannya najis kalau lewat sekitar kuil. Maaf saya. Kenapa? Mohon maaf, saya kalau lihat wanita-wanita yang pakaiannya begitu, naudzubillah dari itu, apakah kita nggak perhatikan kepada Quran? Kita mengaku Islam, kenapa nggak cermin lagi kepada Quran? Siapa yang mengatakan jilbab busana muslimah itu tradisi Arab, budaya Arab, bukan budaya Indonesia? Itu kan dari waktu angkatan saya itu kita memperjuangkan para karyawati yang di kantornya dilarang pakai jilbab. Kita perlu, kita hantam ke perusahaan sehingga akhirnya boleh itu pakai jilbab. Di UI mahasiswa-mahasiswi rame-rame mengatakan jilbab budaya Arab. Terus budaya Indonesia apa? Kemben. Kalau kita mau bicara tentang budaya Arab pakaiannya yang mana? Itu busana muslimah Indonesia yang mana? Jujur aja kalau mau bicara tentang budaya. Kalau ayat Quran pada surat An-Nur ayat 30 sampai 31, pada surat Al-Ahzab ayat 59 dianggap tidak berlaku, dianggap budaya Arab. Mungkin suatu saat nanti dia akan berpikiran, oh kalau sholat menghadap Ka'bah itu orang Arab, untuk orang Indonesia sholatnya menghadap Monas. Oh tidak kemungkinan kok. Betul. Bentengi akidah kita. Quran diyakini siapapun tentang satu ayat Al-Quran tetap jadi hukuman kafir. Jiwai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf. Di pesantren kami di gerbangnya jelas kami tulis Anda memasuki wilayah Islam wajib tutup aurat. Pernah ada dari pejabat tinggi Polda sama istrinya datang ke situ. Istrinya pakainya rok pendek, kemudian pakai segini. Dia nggak pakai busana muslimah. Saya langsung, nggak usah keluar di mobil aja, atau mobilnya dikeluar. Betul-betul kita ketat. Kenapa? Saya masih yakin Rasulullah mengatakan laknatullah ala nadir wal maghdur itu belum ada nasab maksud. Allah melaknat orang yang melihat dan orang yang dilihat. Siapa yang melihat wanita yang tidak tutup aurat, yang melihat kena laknat dan yang dilihat dua-duanya kena laknat. Saya nggak pengen kena laknat. Ada wartawan yang mau wawancara dari ANTV, dia pakainya celana panjang wanita, kemudian pakai rok panjang dia, tapi nggak pakai jilbab. Saya bilang, Mbak jangan masuk. Kenapa? Ini wilayah Islam. Pakai jilbab, ngomong, tak punya jilbab ya Islam apa kafir ya? Sampai jilbab gak punya kok. Demi Allah. Akhirnya saya bilang sama santri putri pinjemin. Begitu dari pinjemin, dia keluar mesti harus pakai terus ngomong, udahlah ikhlasin aja biar dia punya jilbab. Kan ironis ada orang Islam, wanita muslimah gak punya jilbab. Coba, ini persoalan agama hadirin. Jangan menganggap enteng, jiwai. Karena Al-Quran akan memberi syafaat
bagi siapa yang mau mengikuti, dan itu sudah doktrin. Islam bukan agama demokrasi. Siapa bilang Islam agama demokrasi? Kadang-kadang alasannya selalu demokrasi sih. HAM demokrasi itu ajaran bukan ajaran Islam kok. Dia akan pakai begitu. Oke, sekarang ini pemerintah ajib nih. Ini sekarang ada PSK. Ya, kan WTS itu diganti dengan PSK, pekerja seks komersial. Karena dia mengkomersialkan, nanti dia akan maju ke depnaker, kemudian disahkan, maka dia nggak ada yang boleh melanggar karena sudah dilindungi depnaker. Tenaga kerja pun dia. Coba kalau dibiarkan istilah PSK, maka mohon maaf ibu-ibu yang punya suami, itu namanya PS non-K, bekerja seks non komersial. Saya tanya ibu mau nggak dibilangin gitu? Nggak mau. Ini yang di Indonesia itu kemungkaran malah dihalus-halusin dalam hukum Islam fikih. Itu ada tapi di mana kita harus permalukan dia supaya jelas. Ini maling, bahasanya keren banget. Illegal lobbying. Maling kayu gitu aja enak. Illegal lobbying sedang diperiksa oleh aparat, keluar dari Mercy pakai dasi, pakai tas, banget gak malu. Orang kampung hebat ya gitu. Illegal lobbying itu ya ternyata. Coba kalau kita bahasanya langsung, maling kayu diadili. Gak dosa, ini ada dalam hukum fikih. Ini konkret loh. Ini tidak kiai dibilang ini provokator. Kiai provokator bukan provokator, motivator. Kiai provokator, motivator. Ini dibalik-balik sih. Penggusuran, bukan penggusuran tata kota. Pakai bahasa apa? Kalau Allah tahu. Hukum tetap berlaku hadirin. Oleh karenanya, sekali lagi, untuk yang terakhir, camkan diri kita hadirin rahimahullah, apapun perbuatan kita, ucapan kita tetap akan menjadi tanggung jawab. Saya tidak takut dan saya tidak gentar mengatakan nanti di akhirat yang akan diminta tanggung jawab pertama tentang persoalan akhlak itu adalah rektornya karena ada dari ini. Mohon maaf sekali lagi sebelumnya dari daerah PKM saya tidak punya rasa ketakutan kalau besok sudah diundang lagi karena saya akan ke dalam, tidak, itu sudah biasa. Bahkan saya dulu itu pernah menjadi khotib tetap di Masjid Al-Ikhlas, masih kampung hutan. Tapi karena saya membaca buku yang ditulis oleh Pak Azumali Azra, ketika itu bukunya kecil, intinya dia mengatakan bahwa zuriyah Rasul sudah pupus ketika Karbala. Jadi sekarang itu nggak ada keturunan Nabi, nggak ada yang namanya habaib, nggak ada yang namanya itu hanya orang-orang Arab yang pengen dihormati bisa kambing buang seenaknya. Intinya begitu. Kemudian saya baca tentang persoalan Karbala 1, Karbala 2, enggak, sampai ini kita ikutin jalurnya masih ada. Dan ketika itu saya sampaikan di masjid itu, saya mengatakan saya beli untuk mari kita buka. Karena waktu itu pengurus masjidnya itu ada yang dari dekan, ada yang dosen. Akhirnya tahun depannya ini jangan dibuka ayat ya. Silakan, saya lebih baik dimusuhin orang daripada dimusuhin Allah. Saya tidak takut, wallahi wa rasulihi. Saya tidak memiliki ketakutan mati kalau harus mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Allah Akbar. Ini kunci hadirin. Bahkan saya sudah terlalu yakin dengan Allah. Kenapa? Mohon maaf. Intan surullah yang suruh kata Allah. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, membantu agama Allah, membela agama Allah, Allah yang akan menolong membela. Mohon maaf saya pesantren Al-Qur'an itu menolak bantuan dari pemerintah. Walaupun sekarang sudah zaman terbalik, siapapun akan mengatakan zaman terbalik. Tadi kita sudah tahu bukti kok. Dulu kita memperjuangkan jilbab, sekarang khatam jilbab. Win Universitas Insya Allah negeri.
Sekarang dunia terbalik. Apa buktinya dunia sudah terbalik? Dulu saya mahasiswa begitu, sekarang berbeda. Dulu orang pulang haji itu pegang tasbih sampai akhir hayat. Sekarang pulang haji turun dari pesawat pegang HP, kontak sini, kontak sana, kontak sini. Dulu merokok di majelis-majelis pengajian di tablet-tablet abad dianggap tabu. Sekarang kalau ada yang merokok, yang menegur pun risih rasanya. Kenapa? Karena pengajiannya itu sendiri disponsori oleh pabrik rokok. Dulu orang-orang kita, orang-orang yang hidup itu menghindari dari wilayah kuburan karena takut sama yang mati. Sekarang orang yang mati yang sudah dikubur takut terbusur oleh kebutuhan orang yang hidup. Dulu orang tua kita mengatakan setan adalah musuh yang nyata. Jauhi itu setan. Sekarang tidak perlu lagi, karena setan bisa diajak kompromi untuk cari duit. Karena apa? Bahkan setan itu malah sekarang genit minta disuntik. Dulu meminta bantuan, menerima bantuan dari pemerintah untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid dianggap subhat. Oleh karenanya para kiai sepuh itu kalaupun dipaksa dia akan menolak bantuan itu. Sekarang di meja-meja eksekutif, di meja-meja pejabat menumpuk proposal permintaan bantuan masjid bangunan pesantren. Bahkan mereka menyodorkan sambil menyanyi ala Arab, ya dana, ya dana. Emang zaman sudah terbit kembali. Sebuah kenyataan hadirin. Makanya kembali kepada Quran. Tapi yakin kepada Allah melalui Al-Quran. Intan sulullah dan sulullah. Kalau kau menolong agama Allah, kau membela agama Allah yang akan menolong. Saya sudah yakin, yakin. Sekali lagi mohon maaf. Pesantren Al-Quran orang untuk terima yang namanya bantuan dari pemerintah. Belum lama kita dapat surat langsung dari basis melalui KUA, melalui UI Kecamatan Ciputat untuk menerima bantuan. Pesantren yang ada di seluruh Kecamatan Ciputat, Pantai Asuhan menerima semua. Saya kirim ustaz sama santrinya, saya bilang kalau dia beri, karena ini saya lihat itu dari infak, dari saudara kita punya kan. Kalau diberi 1 juta, Anda terima 1 juta, tanda tangan ini terima. Ini uang emak kita manfaatkan. Tapi saya punya pilih, kalau harus menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani dari standar pesantren, nggak boleh diisi, jangan mau. Ternyata yang terjadi betul. Kwitansi mau dikumpulkan yang sudah disampel dan sudah ditandatangani, nggak diisi berapa jumlah, amplopnya tertutup. Pak dibuka, nggak boleh, nanti bukannya di pesantren. Kemudian saya ustaz telepon, gimana? Ya udah, kita pulang aja, jangan diambil. Nanti bisa terjadi itu uang 5 juta di kwitansi ditulis 10 juta, terus yang 5 juta siapa yang makan? Tidak diterima hadirin demi Allah. Kemudian kelurahan ditelepon, kenapa kamu nggak ambil? Istri saya yang jawab, diterangkan, selesai. Tidak bisa, nggak bisa mencampur adukan. Saya pengen santri saya jadi dia itu bisa menjadi orang yang pahit, ulama amilin, prosesnya pasti harus begitu prihatin. Tapi ternyata Allah akan menolong. Yakin hadirin, mohon maaf. Ini bukti, silahkan cek. Ini supaya hadirin yakin saja kepada Allah, yakin kepada kebenaran Al-Quran. Tak harus dinikmati. Keuangan di pesantren kami nggak tahu nama. Yang nangani santri yang kelas kuliah, yang kelas paling tinggi. Menurut perhitungan matematis, itu untuk gaji guru, bayar rekening memang kami selalu kurang terus setiap bulan. Menurut perhitungan matematis. Kenapa? Orang mau pesantren ke pesantren kami ngomong nangis, ya saya jangan perlu bayar pesantren, buat makan aja nggak ada. Yang penting anaknya mau belajar maksud. Nggak usah bayar juga, makan urusan pesantren. Tapi apa hadirin rahimahullah? Ini laporan yang kemarin terakhir. Santri laporan keuangan ini defisit begini. Total keuangan sekian mestinya harus kurang minus sekian. Tapi begitu kotaknya dibuka, itu masih ada uang 1 juta kurang.
hampir setiap laporan itu uang itu nambah. Sampai santri tanya, ini uang dari mana? Saya jawab, ini bukan urusan kamu dan bukan urusan saya. Ini urusan Allah. Kita nggak punya tuyul. Emang punya tuyul? Karena saya yakin Allah yang akan menyelesaikan keuangan hadirin. Ini kenapa saya yakin, semakin yakin. Bahkan mohon maaf, saya sampai tulis di buku yang terbitan terakhir yang ada persoalan Natal. Jadi di fikih lintas agama mengucapkan selamat Natal, memperingati Natal bagi umat Islam boleh. Di buku saya mengatakan haram dan itu menjadi keputusan. Dan saya kasih data dari Injil Barnabas, dari Injil Lukas, Matius, itu di buku itu. Jadi saya bukan hanya baca Quran, banyak tafsir, tapi saya buka itu yang namanya Lukas, Matius, Markus, Markus, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahimahullah, mohon maaf, ini data konkret. Pada masa Orde Baru itu saya termasuk penceramah Jakarta yang masuk deretan harus dibunuh nomor 11. Itu datanya intelijen. Kenapa? Saya di mana-mana kota. Tapi mentok itu intelijen. Ketika dia itu mau laporan datanya itu yang bocorin orang dalam. Datanya dikasih tahu. Yang orang dalamnya intelijen itu beberapa intelijen banyak kan sampai hari ini sering ke rumah. Itu yang ngasih data. Pada saat itu saya ada di Istana Negara. Ini yang mau laporan dia. Loh, kok kiai yang mau kita laporan ada di sini? Kenapa pada waktu itu Pak Harto melalui kepala rumah tangga istana itu ngomong bahwa ruang kerja saya harus pindah. Nah, ketika itu kepala rumah tangga hubungi saya, ngomong, Kiai, ini ruang kerja utama presiden harus pindah dari apa? Terus tolong itu ada jinnya yang di batu besar di depan masjid Baitur Rahim. Mana Baitur Rahim? Baitur Rahim. Terus tolong ini kata Pak harus diganti. Saya datang, saya bilang, Allah, Al-Fatihah punya mujizat kebenaran ya Allah. Tunjukkan untuk membuktikan pada umat yang hari ini datang bahwa Al-Quran tidak boleh otak atik menurut otak manusia. Harus menurut kehendak ya Allah. Saya minta doanya itu kita bukti. Saya ngomong 2 menit baik. 2 menit. Itu yang masuk itu bukan jin kafir, bukan setan. Setan gak berani di masjid. Itu jin Islam iseng. Mohon maaf hadirin, kalau bapak-bapak ibu pengen tahu bahwa di sini jin ikut hadir, silahkan ikut belajar dengan saya. Saya makanya dari sana mengambil setelah sehat itu ada. Saya agak-agak apa dulu mohon maaf waktu saya masih mahasiswa, Pak Mu'alim itu di rumahnya digoda jin terus, di rumahnya dulu. Terus ngomong sama saya, insya Allah ntar malam udah beresin lah. Ini bukan gak ada, itu ada nasnya. Sebaik-baik jin itu sejahat-jahat orang Islam. Dan ini tadi dibuktikan langsung ada dia teriaknya astagfirullah ayat kursi. Kenapa yang masuk bukan setan, bukan jin kafir, tapi siapapun dengan Al-Quran lunak dia, luluh dia hati. Hanya orang munafik yang dia berani menghina Al-Quran dan tidak percaya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman Islam kita, meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah pedoman dan harus kita jadikan dalam berkehidupan keseharian kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam. Mudah-mudahan Allah berikan iman Islam kita yang kokoh dan tetap berada di siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin hadirat rahimahullah. Maksud hati menurut apa daya yang betul. Maksud hati kepengen bicara banyak tapi sudah pada agak ngantuk, kemudian sudah pengen ucap dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang benar itu bukan karena saya pintar, saya pandai tidak, itu semata-mata dalam Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, itu karena kebodohan dan kekurangan saya. Mohon maaf ini wal dunya wal akhirah. Ada Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Fatihah Jadi yang telah menyampaikan ceramah
Untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan disampaikan juga oleh Bapak Kiai Misbul Arab Al-Jami. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rida wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil islam, Allahumma lakal hamdu bil Qur'an, Allahumma lakal hamdu bil mali wal ahl. Allahumma ighfirna wa walidina wa auladana wa talamidana wa ahlana wa ikhwanana wal muslimin minas sahwati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minadh dhunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khawfi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal dhulli ila azzi wa minal ihanati ila karamah wa minal dhiqi ila sa'ah wa minal usri ila yusr wa minal idbari ila iqbal wa minas saqami ila sihhah wa minas suhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatrati ila ijtihad wa minal idlani ila tawfiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdi ila ridhaka ya Allah al munhi ila jannatik al masbuq bi dhalika bin nadri ila wajhikal karim ya akramal akramin ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram ya dzal magharibi al azam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika ya Allah, taubatan nasuha zahiran wa batinan wa ala kulli hal. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allah